Pada beberapa episode lalu sudah kita sampaikan seputar firqah-firqah atau aliran-aliran pemikiran dalam kajian akademis, baik itu aliran seputar yang ada dalam rahim Islam atau seputar yang ada di luar Islam atau aliran-aliran yang sifatnya kontemporer seperti Freemason, Illuminati, termasuk juga di dalamnya yaitu faham-faham misalnya liberalisme, Leninisme, sekularisme, komunisme dan sebagainya. Pada video kali ini tidak kalah menarik teman-teman bahwa kita akan membahas seputar firqah atau aliran yang memang secara jelas sudah disampaikan oleh Rasulullah secara nomenklatur atau penamaan itu sendiri, di mana ciri-cirinya sudah ada, orangnya sudah ada, firqahnya sudah ada, dan memang sudah diperangi oleh Islam. Bagaimana pembahasannya kita simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa dari sekian banyak hadis yang kita pelajari, itu banyak hadis yang sifatnya prediktif. Dalam tanda kutip bahwa barangkali kita belum bisa merasakan secara empiris hadis-hadis tersebut. Kalau misalnya hadis sholat, perintah puasa, zakat itu kan setiap hari kita amalkan ya. Tapi hadis ini banyak yang kita belum menyaksikan secara empiris. Misalnya hadis-hadis seputar hari kiamat, surga, neraka, termasuk hadis yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu seputar firqah dalam Islam. Kalau pada pembahasan episode lalu kan sudah kita singgung secara umum ya, bahwa terjadinya atau pecahnya Islam ketika awal-awal dakwah Khalifahan Ali, kemudian atau sebelum itu wafatnya Utsman bin Affan, itu kan banyak terjadi firqah-firqah yang keluar dari rahim Islam itu sendiri. Sebenarnya ternyata ada bahwa firqah tersebut sudah diprediksi oleh Rasulullah jauh-jauh hari ketika beliau masih hidup, di mana bahkan firqah tersebut sudah diucapkan secara nomenklatur atau penamaan, bahwa kayak misalnya kita mungkin pernah dengar firqah Khawarij yang kemarin kita bahas ya, kemudian firqah Qadariyah. Itu dua firqah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah secara hadis dalam sabdanya Rasulullah. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas satu saja firqah yang memang sudah diprediksi oleh Rasulullah, bahkan sudah terjadi sebenarnya walaupun kita tidak merasakan di zaman tersebut. Dan apa pentingnya kita mempelajari firqah yang akan kita bahas ini? Karena kalau dalam hadis yang sahih, bahwa ternyata firqah tersebut bukan hanya muncul di zaman Ali atau di zaman fitnah ketika itu. Ternyata kata Rasulullah akan muncul hilang, dan sampai nanti mereka firqah tersebut akan melawan akan berada pada kelompoknya Dajjal. Firqah tersebut yang kita maksud adalah firqah Khawarij yang kita bahas pada beberapa episode lalu ya. Tapi pembahasan kemarin masih sifatnya umum dan hanya seputar narasi dari awal perpecahan atau awal terbentuknya Khawarij. Pada video kali ini kita akan fokus pada hadis-hadis, khususnya hadis yang sahih yang memang datang dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Ada, kalau kita mau merangkum, ada sekitar 6 sampai 7 hadis. Dari sekian banyak hadis yang kita rangkum di sini, ada di antaranya yang memang sahih periwayatannya. Ada satu hadis yang memang walaupun dhaif ya, tetapi bisa kita sampaikan walaupun dhaif, dan dhaifnya tidak begitu parah, sehingga bisa kita ambil ibrah di dalamnya. Hadis yang pertama seputar Khawarij yang sudah diprediksi oleh Rasulullah, ini cukup masyhur, di mana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini juga diucapkan oleh beliau ketika melawan orang-orang Khawarij itu sendiri, di mana tahun sekitar 38 Hijriah ya, beliau melawan orang-orang Khawarij di perang Nahrawan. Bahkan perangnya unik, di mana ini sebenarnya bukan perang saudara ya. Kalau sejarah, walaupun memang ada sedikit perdebatan antar sejarah satu dengan sejarawan yang lain, di mana perang saudara itu kan yang jelas-jelas perang saudara itu antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Walaupun sebenarnya jumlah sahabat antar kedua kubu itu tidak lebih dari 100. Bahkan kata Imam Al-Tabari mengatakan jumlah sahabat yang ikut pada perang fitnah tersebut, perang Siffin, itu jumlahnya tidak lebih dari 30. Sehingga sisa dari kebanyakan yang ikut perang itu adalah orang-orang tabi'in dan orang tabi'ut tabi'in, sehingga mereka bebas dari fitnah. Tetapi berbeda dengan orang-orang Khawarij, di mana Rasulullah itu sendiri yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Kata Rasulullah, kalau dalam hadis riwayat Ali, sebelum ini beliau dalam tanda kutip memberikan semangat kepada para pasukannya ya, bahwa memberikan penegasan bahwa yang diperangi adalah seperti yang disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ciri-ciri mereka hudasaul asnan wa sufahaul ahlam. Jadi mereka itu orang-orang Khawarij
mereka usianya masih muda, dan memang yang dilawan Ali itu orang-orang anak muda dan pemikirannya masih dangkal. Yaquluna min khairi qalil bariyah. Mereka berucap ucapan orang yang terbaik dalam tanda kutip, yaitu berucap ucapan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang hafal Al-Quran. Nanti akan kita temukan juga hadis-hadis di mana para sahabat itu merasa minder terhadap sholat mereka, terhadap puasa mereka, terhadap bacaan mereka. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian melihatnya maka bunuhlah. Ini bukan hadis provokasi ya, tetapi hadis yang memang sudah prediksi. Kalau mereka benar-benar hidup zaman sekarang atau zaman ketika itu akan menjadikan fitnah yang lebih besar. Bahkan akan menjadikan perusak akidah di masa yang akan datang. Sehingga Ali berkewajiban untuk memerangi. Apalagi ketika itu statusnya Ali sebagai khalifah keempat umat Islam. Kalau dalam lanjutan hadisnya disebutkan bahwa yamrukuna minal Islam kama yamrukuna sahum minar ramiyah atau awaqal. Jadi kata mereka, orang-orang, kata Rasulullah, mereka dalam berislam itu seperti sebuah anak panah yang melesat begitu cepatnya dan begitu tajamnya anak panah tersebut, sehingga ketika mengenai buruan itu tidak terasa, tidak terlihat bekasnya, tidak ada darahnya, tidak ada daging yang bahkan secuil pun, tidak ada darah secuil pun. Sehingga bisa kita simpulkan mereka dalam beragama itu sebatas la yujawizu an hanajirihim, tidak hanya sebatas kerongkongan saja. Ketika mereka membaca Quran, ya hanya sebatas kerongkongan saja, tidak merasap dalam hati. Dan perlu kita ketahui teman-teman, seperti yang kita sampaikan pada pembahasannya awal tadi ya, bahwa firqah yang sudah diucapkan Rasulullah secara nomenklatur, secara penamaan, yaitu Khawarij dan Qadariyah. Dan ini menjadi representasi dari sebuah firqah-firqah yang terjadi bahkan zaman sekarang. Maksudnya apa? Firqah Khawarij itu menjadi representasi firqah yang berpikir secara tekstual. Jadi orang-orang, dan kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah firqah zaman sekarang yang berpikir secara tekstual? Ada, dan memang akan kita temukan hadis tersebut, hadis Khawarij yang di luar dari sejarah dahulu zaman Ali. Ternyata Khawarij itu akan muncul keluar, akan hilang muncul, dan sampai nanti mereka akan melawan bersatu melawan barisannya Dajjal. Dan memang sudah benar kata Rasulullah. Dan kemudian firqah yang kedua yaitu firqah Qadariyah yang tadi. Kalau Khawarij itu menjadi representasi firqah yang memberikan argumen-argumen mereka secara tekstual, berbeda halnya dengan Qadariyah. Firqah Qadariyah itu berpikir secara kontekstual, sehingga mereka lebih menuhankan akal. Tapi bukan pembahasan kita kali ini ya. Kita fokuskan lagi pada pembahasan hadis-hadis seputar Khawarij. Kemudian pada hadis yang lain juga disebutkan bahwa ibadah mereka bahkan melebihi ibadah-ibadah para sahabat dan secara umum ibadah para muslim seluruhnya. Sehingga kata Rasulullah, tahkiruna sholatakum ma'a sholati wa siyamakum ma'a siyamihim au kama qala. Kata Rasulullah, kalian akan merasa kecil, akan merasa minder atas sholat kalian terhadap sholat mereka, puasa kalian terhadap puasa mereka, bahkan bacaan Quran kalian terhadap bacaan mereka. Karena ketika pagi siang mereka berpuasa dan malam mereka beribadah membaca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi bacaan mereka itu tidak sampai pada hanya jirohum, pada kerongkongan mereka, hanya sebatas baca. Inilah pentingnya kita menguasai ilmu dan amal dan spiritual ya. Kalau dalam kajian akademis itu kan ada kecerdasan akal, intelijensi, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual dan sebagainya ya. Sehingga harus benar-benar berjalan secara harmoni, tidak hanya sebatas tekstual saja, seperti halnya orang-orang Khawarij yang menelan Al-Quran secara mentah-mentah. Sehingga akan kita temukan juga ketika terjadi arbitrase antara Ali dan Muawiyah, mereka mengatakan la hukma illa lillah. Awalnya itu orang-orang Khawarij berada pada kubu Ali. Kemudian ketika Ali itu mengambil keputusan tahkim, walaupun secara diplomatis Ali itu kalah terhadap Muawiyah, tetapi untuk menjaga stabilitas negara sehingga Ali melakukan arbitrase. Tetapi hal tersebut ditentang oleh kubunya Ali itu sendiri yang nanti akan menjadi Khawarij. Kemudian kata Ali, kalimatun haq urida bihil batil. Kata Ali, yang memang yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij itu benarlah, hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah. Kalau dalam Al-Quran kan disebutkan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya ada milik Allah. Tetapi kata Ali, mereka mengatakan benar tetapi yang diinginkan adalah salah. Dalam tanda kutip,
kalau kita barangkali sering mendengar ayat-ayat seputar waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, itu kan secara tekstual. Dan perlu yang kita ingat bahwa Al-Quran itu bukan hukum Islam, tetapi sumber hukum Islam. Ini beda ya teman-teman. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu hukum Islam, berarti kita 100% secara absolut harus berhukum terhadap Al-Quran itu sendiri. Berbeda dengan sumber hukum Islam. Sumber itu bukan cuma satu, ada hadis, ada hukum kompilasi dalam Islam, di mana sudah disahkan dalam kenegaraan Indonesia. Sehingga kita tidak bisa mengatakan sewenang-wenang bahwa la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Ini akan menjadi impact dan feedback yang akan membahayakan bagi kestabilan negara. Apalagi kita hidup di Indonesia yang notabene sangat heterogen, bukan hanya umat muslim saja, tetapi ada saudara-saudara kita yang sebangsa, setanah air, yang bukan beragama Islam. Bagaimana kalau seandainya hukum tersebut, hukum yang kata orang-orang Khawarij mengatakan la hukma illa lillah, diterapkan di negara yang sangat heterogen seperti Indonesia, kan bisa berbahaya sekali. Kemudian pada hadis yang lain juga disebutkan bahwa firqah, bahkan ini ada satu hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Aufa dalam Musnad Ahmad, bahwa kata Rasulullah, al-khawarij hum kilabun nar. Khawarij itu adalah mereka orang Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Bukan hanya penghuni neraka, tetapi anjing-anjing neraka. Tapi hadis ini dhaif ya, bisa kita ingkari. Tetapi kalau sebagai ibrah bisa kita ambil pelajaran bahwa walaupun mereka banyak ibadah, banyak membaca Al-Quran dan sebagainya, tetapi divonis oleh Rasulullah sebagai anjing-anjing neraka. Bukan hanya penghuni neraka, tapi anjingnya neraka. Bisa bahaya banget. Kemudian yang hadis yang selanjutnya seputar Khawarij, yaitu mereka akan membela Dajjal. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa dari Abi Barzah, la yazaluna yakhrujuna hatta yakhruju akhirahum ma'al mahassihi Dajjal au kama qala. Mereka itu akan senantiasa keluar. Senantiasa keluar berarti mereka akan muncul kemudian hilang, karena nanti dalam hadis lain kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun qutiya, sampai Rasulullah mengulang selama sebanyak 20 kali, kata Ibnu Umar. Bahkan dari sangat urgennya, dari sangat bahayanya orang-orang Khawarij, sehingga Rasulullah mengulang berkali-kali dalam beberapa kesempatan. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa Khawarij memang dicirikan oleh Rasulullah, itu bukan hanya di masa Ali bin Abi Thalib saja, tetapi di masa setelahnya. Kalau dalam sejarah, Khawarij yang di masa Ali bin Abi Thalib itu tumbang, 100% tumbang itu terjadi pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tumbang kemudian, walaupun nanti ada firqah yang lain, yaitu firqah Mu'tazilah yang ketika juga menjamur. Kemudian nanti pada abad-abad berikutnya muncul lagi firqah Khawarij sampai nanti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu barangkali kita mengenal ada firqah Khawarij dari sekte Ibadiyah. Ibadiyah itu konon katanya firqah Khawarij yang cukup moderat. Jadi tidak bisa kita justifikasi mereka orang-orang yang patut kita perangi seperti Khawarij zaman Ali bin Abi Thalib. Kalau firqah Ibadiyah itu kalau nggak salah di sekitar Afrika Selatan, di Afrika Selatan ada ya, atau Afrika Utara. Kemudian di Arab bagian selatan, di Oman itu katanya masih ada firqah Khawarij pada sekte Ibadiyah, pada sub firqah Ibadiyah. Kemudian ada juga yang mengatakan sabda Rasulullah seperti yang tadi kami katakan pada periwayatan hadis yang lain, kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap kali, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kalau yang riwayat Nasai diriwayatkan oleh sahabat Abi Barzah. Jadi ada sedikit korelasi ya antara riwayat Abi Barzah dengan riwayat Ibnu Umar, di mana kata Abi Barzah kan mengatakan bahwa mereka akan melawan, akan berperang, akan berada pada barisan Dajjal. Kemudian pada riwayat Ibnu Umar mengatakan setiap kali muncul tanduk mereka, dalam tanda kutip entitas mereka, akan ditumbangkan lagi. Muncul tumbang lagi sampai nanti kalau kita sambungkan, kita korelasikan dengan hadis sebelumnya, maka akan sepadan, akan sama, akan sejajar ya, bahwa ketika mereka tumbang muncul lagi. Barangkali kalau kita mengatakan apakah ada di zaman sekarang orang-orang Khawarij, barangkali ada. Kalau kita mengatakan mungkin ada ISIS, mereka itu kan mudah sekali menumpahkan darah saudaranya sendiri.
Sehingga siapa yang bukan dari golongan mereka wajib dibunuh. Karena mereka mengatakan bahwa yang pantas yang mendapatkan kambing surga itu adalah mereka. Itu kata mereka sendiri. Dan beberapa periwayatan hadis-hadis yang lain. Mungkin sekali lagi bisa kita ambil pelajaran ya teman-teman. Firqah Khawarij dan barangkali yang menjadi peringatan bagi kita. Kita tentu akan merasa minder terhadap amal ibadah mereka. Dan bahkan kalau dalam riwayat seperti yang kemarin kita singgung ya, ini barangkali pembahasan terakhir. Ketika terjadi praktek pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As yang ada di Mesir, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam, itu kan dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang merasa dendam pasca terjadinya perang Nahrawan, yang ada sekitar 8 orang yang masih tersisa. Kemudian mereka berunding, kemudian menjadi perwakilan untuk membunuh mereka beliau-beliau, yaitu Ali berada di Kufah, kemudian Ammar bin As yang ada di Mesir, kemudian Muawiyah yang ada di Syam. Itu kan mereka pembunuhnya itu kan orang-orang ahli ibadah. Bahkan kalau dalam kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan mereka itu bahkan dari sangat sering sujudnya ada bekas-bekas sujud di dahi mereka. Ini kan sangat disayangkan bahwa kita tidak perlu membanggakan amal ibadah kita. Barangkali apakah amal ibadah kita diterima di sisi Allah? Padahal mereka orang-orang Khawarij itu lebih banyak ibadahnya dari kita. Kalau mereka saja amal ibadah mereka ditolak karena pemikiran mereka yang sesat, bagaimana amal ibadah kita yang sedikit dan belum tentu pun diterima. Ini saja barangkali yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.